Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Amaliatus Solihah dengan NIM 203111037. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit bagaimana cinta tanah air menurut pandangan Islam. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama adalah kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua yaitu golongan manusia, binatang, dan atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama. Dan yang ketiga yaitu kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati suatu wilayah di muka bumi ini. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Yang kedua yaitu kesadaran keanggotaan secara potensial atau aktual untuk mempertahankan kemakmuran serta kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Tarifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Al-watan al-asli huwa maulidu rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Artinya, al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Pada awalnya Islam tidak mengenal istilah nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dua konsep teritorial religius, yakni wilayah damai Darul Islam dan wilayah perang Darul Harb. Oleh karena itu, munculnya konsep negara bangsa nasionalistik telah melahirkan beberapa ketegangan historis dan konseptual di kalangan Islam. Meski demikian, di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara bangsa, yaitu kata millah dan ummah, yang berarti masyarakat atau umat, akan tetapi istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok sosio-religius, bukan kepada masyarakat politik. Pada pihak lain, konsep negara bangsa mengacu atas kriteria etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah, serta mengabaikan unsur religius. Sedangkan pada tataran institusional, konsep negara bangsa beraturan dengan konsep khilafah atau panislamisme. Nasionalisme di dunia dapat dipelajari dari sejarah negara-negara muslim yang ada di dunia yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan negara-negara Eropa. Turki adalah salah satu negara muslim yang menerima secara terbuka konsep nasionalisme, sebagaimana yang ada di negara-negara barat. Destinasi Turki Utsmani kala itu menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara ini mengakui dan mengagumi beberapa konsep politik Eropa, di antaranya di bidang administrasi negara dan militernya. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam Al-Quran. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran, diantaranya yaitu sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberi isyarat bagaimana fenomena dan peristiwa yang terjadi, berbagai perjalanan berharga dalam menghadapi setiap perubahan masa. Berikut ini cinta tanah air menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat para ulama. Yang pertama yaitu cinta tanah air menurut Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diimani dan dipercayai. Al-Quran tidak menjelaskan secara gamblang tentang pentingnya rasa cinta tanah air, hub al-watan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjawab
segala macam pertanyaan tentang pentingnya cinta tanah air. Di antara nilai-nilai tersebut adalah semangat persatuan dan kesatuan ukhuwah al-Islamiyah secara tuntun untuk selalu menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah salah satu nilai dari cinta tanah air yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja nilai tersebut bukanlah satu-satunya nilai yang mencerminkan cinta tanah air, melainkan masih banyak nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah. Salah satu ayat yang menjadi dalil mencintai tanah air menurut penuturan ahli tafsir yaitu surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempatmu kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari akhir. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Fatati al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqqi al-Hanafi al-Khawati dalam tafsirnya Ruyul Bayan mengatakan yang artinya dalam tafsir ayat Quran surat Al-Qasas terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagai sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek, gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Berikut kajian Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang bagaimana mencintai tanah air menurut perspektif Islam. Yang pertama, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebab turunnya ayat ini yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Selanjutnya ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut para ulama yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim anikulu anfusakum awi ahruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan yang artinya di dalam firman-Nya wihruju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahab Al-Zuhaili mengatakan yang artinya, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung, halaman dan tanah air setara atau sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapi dengan penderitaan, ancaman, dan gangguan.
Ayat Al-Quran yang selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat Al-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas sebagai berikut, yang artinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang-orang yang berjuang dengan pedang, senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasannya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air, sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Ayat-ayat di atas, sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufassir dalam kitab tafsirnya, masing-masing merupakan dalil cinta tanah air menurut Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang. Yang pertama, yaitu yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq, sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syiabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syahrahul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'asil Nabi Mustafa, yang artinya As-Sulaihili berkata, dan di dalam hadis tentang Warokoh bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sesungguhnya engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? As-Suhaili menyatakan di sini terdapat dalil atas cinta tanah air dan berat yang memisahkannya dari hati. Abu Syamah Syahul Hadis Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tafsir Tathrib fi Syarh Taqribil Asanid wa Tartibil Hasanid Masanid, pada hadisnya sama juga mengutip pendapat As-Suhaili. Artinya, As-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan berat yang memisahkannya dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Quran dan hadis, bagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahim Al-Iraqi, Syekh Ismail Al-Haqqi Al-Hanafi, dan lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya jelas tidak benar dan tidak berdasar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.